Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Lolita Anggi Agustria dari Universitas Muhammadiyah Riau. Kembali lagi bersama saya di channel Lolita Anggi Agustria. Yeay. Kemarin kita sudah membahas materi dari mata kuliah manajemen koperasi, dan sekarang detik ini, hari ini, jam segini kita akan membahas materi perkuliahan mata kuliah pengantar manajemen. Yeay. Siapa yang di sini universitas di bidang manajemen? Kalau sama komen ya guys. Nah, pada pertemuan pertama itu kita membahas tentang tata cara belajar dengan dosen, nilainya, tata cara sikap di kelas atau di daring. Kan udah saya kasih tahu di pertemuan sebelumnya. Dan sekarang kita masuk ke pertemuan kedua. Jangan di skip ya bun. Pada pertemuan kedua kita memasuki tentang konsep dasar manajemen bisnis. Ada yang tahu pengertian organisasinya itu apa dalam konsep dasar manajemen bisnis itu? Pengertian organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur bekerja sama dalam struktur koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Dan sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui itu kerjasama. Nah, organisasi itu tujuannya itu melalui bekerja sama kita. Begitulah ya yang saya tahu. Oke. Jenis-jenis organisasi yaitu dari organisasi profit. Organisasi profit itu perusahaan besar. Yang pertama itu perusahaan manufaktur, bank umum, perusahaan asuransi, perusahaan retail, dan lain-lain. Dan itu ada perusahaan kecil. Perusahaan kecil itu terdapat di koperasi, perusahaan multinasional, dan lain-lain. Dan yang terdapat itu dari organisasi non-profit atau nirlaba. Itu terdapat di pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, pemerintahan kota, lembaga pendidikan negeri, yayasan sosial, dan lain-lain. Oke. Sumber daya organisasi itu terdapat di sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, sumber daya alam, dan sumber daya lain-lainnya. Ada yang tahu pengertian manajemen itu apa? Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber dayanya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan kita akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen itu yaitu dari kayak planning, organizing, actuating atau pengarahan dan pengimplementasian, dan controlling atau pengawasan dan pengendalian. Fungsi
perencanaan itu adalah planning atau perencanaan itu adalah fungsi manajemen yang pertama. Perencanaan atau merencanakan merupakan hal yang dilakukan untuk membuat dan menetapkan rencana. Perencanaan ini berfungsi sebagai penentuan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, perencanaan juga bermanfaat sebagai sarana penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasinya. Dan fungsi pengorganisasian itu merupakan sebagai kegiatan kegiatan mengkoordinasi mulai dari sumber daya, tugas, hak dan kewajiban, otoritas, dan berbagai hal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan selanjutnya itu fungsi pengarahan dan implementasi. Fungsi manajemen yang ketiga yaitu sebagai pelaksanaan. Tanpa manajemen, semua kegiatan bahkan tujuannya organisasi ini tidak dapat dilaksanakan. Begitu pula adanya perencanaan dan pengorganisasian yang baik tidak akan mencapai tujuan tanpa pelaksanaannya. Itu fungsi pengawasan dan pengendalian. Ada dua, yaitu controlling dan controlling menjadi fungsi manajemen. Yang terakhir, fungsi ini pengendalian ini di sini berperan untuk melihat apakah semua tugas dan kegiatan yang dikerjakan sesuai dengan rencana atau baik. Baiklah, kita masuk ke pertemuan ketiga, yaitu manajer dalam kegiatan manajemen. Ada yang tahu pengertian manajer itu apa? Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Lebih lengkap lagi, manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota dari organisasinya. Kan keahlian manajemen itu keahlian teknis, keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, terus keahlian konseptual dan keahlian dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir keahlian dalam mengelola waktu. Tingkat-tingkatan manajemen itu manajemen tingkat puncak, manajemen tingkat tengah, manajemen tingkat pertama atau supervisi, dan manajemen non supervisi. Ada yang tahu nggak perbedaan manajemen sains atau seni? Manajemen sebagai sains itu pendekatan melalui tahapan sistematis berdasarkan keilmuan dan umumnya memerlukan keahlian teknis, diagnostik, dan pengambilan keputusannya. Sedangkan manajemen sebagai seni itu pendekatannya itu melalui intuisi dan perasaan berdasarkan pengalamannya. Terus umumnya yang memerlukan keahlian konseptual itu kreativitas dan komunikasi interpersonal. Baiklah, kita akan membahas pertemuan keempat. Pertemuan keempat ini yaitu tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tujuannya yang pertama itu mengetahui tanggung jawab sosial yang dihadapi oleh organisasi bisnis, dan yang kedua
mengetahui konsep dasar etika manajemen dan kaitannya dan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Ada yang tahu tanggung jawab sosial perusahaan itu apa? Kalau ada yang belum tahu jangan di skip, oke? Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan itu adalah ada 4: strategi reaktif, strategi defensif, strategi akomodatif, dan strategi proaktif. Nanti saya screenshotkan ya guys, biar tahu pengertiannya sama pro kontranya tanggung jawab sosial terhadap perusahaan. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan itu ada 3. Yang pertama itu manfaat bagi perusahaan dan manfaat bagi masyarakat. Yang terakhir manfaat bagi pemerintahan. Nanti saya screenshotkan, saya tempel di video ini penjelasannya, oke? Baiklah, kita masuk pertemuan kelima. Pertemuan kelima kita membahas tentang perencanaan dan manajemen strategi, yaitu ada perencanaan dan sasaran. Arti penting sasaran dan perencanaan itu, arti penting dari sasaran yang pertama itu sasaran memberikan arahan, yang kedua sasaran memfokuskan usaha kita, yang ketiga sasaran menjadi pedoman rencana dan keputusan kita. Sedangkan arti penting dari perencanaan yang pertama itu, tanpa perencanaan para manajer tidak dapat mengetahui bagaimana sebaiknya mereka mengorganisasikan orang dan sumber daya secara efektif. Fungsi atau manfaat dari perencanaan itu, yang pertama pengarah organisasi, yang kedua minimalisasi ketidakpastian, yang ketiga minimalisasi inefisiensi sumber daya, yang keempat terakhir penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Karakteristik tujuan dan rencana, yaitu ada legitimasi, source of motivation and commitment, yang ketiga resource allocation, maaf nggak bahasa Inggris, sorry dan standards of performance. Jenis-jenis tujuannya itu ada 3. Yang pertama berdasarkan jumlah, yang kedua berdasarkan kejelasan, yang ketiga berdasarkan keluasan dan waktu pencapaiannya. Tingkatan strategi itu, strategi unit bisnis dirumuskan untuk mencapai sasaran bisnis tertentu, juga disebut strategis lini bisnis. Sorry, tipu sama kucing, tipu ya guys. Contohnya itu bagaimana bisnis bersaing di pasar. Yang kedua itu produk apa yang harus ditawarkan, misalnya produk saya jual cabai dan Anda tawar-menawar cabai itu, dan pelangganan mana yang harus dilayani, begitu Pak. Oke.
Baiklah, kita pertemuan ke-6 itu tentang mendirikan dan memperbarui organisasi. Ada yang tahu bisnis kecil atau small business? Ada yang tahu nggak kan? Makanya jangan skip. Oke. Bisnis kecil itu adalah sebagai bisnis yang dimiliki dan dikelola secara lokal, seringkali dengan jumlah karyawan yang amat sedikit bekerja di satu lokal. Dan kewirausahaan. Fungsinya yang spesifik itu untuk wirausahawan adalah kemampuan mengambil faktor-faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, dan modal, dan menggunakannya untuk memproduksi barang dan jasa. Maaf, tipu tadi. Manfaat kewirausahawan adalah ada empat guys. Manfaat kewirausahaan itu apa? Manfaat kewirausahaan itu ada 4. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, produktivitas. Yang ketiga, teknologi, produk dan jasa baru. Yang terakhir, perubahan pasar. Perbedaan manajer dan kewirausahaan. Kalau wirausahaan itu cenderung menghargai sikap, menghormati diri, kebebasan, kebanggaan, mencapai sesuatu, dan gaya hidupnya yang menarik. Sedangkan manajer itu cenderung untuk menghargai persahabatan sejati, kebijaksanaan, penyelamatan, dan kesenangan. Faktor-faktor sosiologi yaitu menyebabkan timbulnya wirausahawan adalah karena adanya yaitu anggota minoritas seringkali merasakan majikan mereka melakukan diskriminasi terhadap mereka baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang kedua itu untuk berhasil dalam budaya perusahaan, beberapa minoritas merasa bahwa mereka itu harus menjual nyawa mereka dengan menyerahkan identitas ras, etnik, atau seksual mereka. Ngeri ya bun? Memang. Baiklah, kita masuk ke pertemuan ke-7 yaitu membahas pertemuan ke-7 ini membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Sorry. Tujuannya itu yang pertama itu mengetahui peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi perusahaan sebagai salah satu langkah pengorganisasian. Yang kedua, mengetahui proses manajemen sumber daya manusia sebagai upaya untuk mendapatkan orang-orang dalam organisasi yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan perubahan yang dihadapi oleh organisasi. Ada yang tahu pengertian manajemen sumber daya manusia? Nah, ini aku kasih tahu. Sumber daya manusia itu adalah proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam mencapai tujuannya.
Langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia itu, langkah pertama representasi dan refleksi dari rencana strategis perusahaan. Kedua itu kualifikasi tugas yang akan diemban oleh tenaga kerja. Yang ketiga, analisa ketersediaan tenaga kerja. Dan keempat, melakukan tindakan inisiatif. Yang kelima itu evaluasi dan modifikasi tindakan. Jenis rekrutmen itu adalah rekrutmen internal dan eksternal. Tahapan seleksi tenaga kerja itu ada seleksi administrasi, seleksi kualifikasi, seleksi sikap dan perilaku. Di personal development, pengembangan sumber daya manusia itu ada job on the job training, ada off the job training. Oke. Baiklah, sampai di sini pembahasan materi perkuliahan kita. Apabila saya ada kesalahan atau kata-kata atau perilaku atau yang lain-lainnya di video ini, mohon dimaafkan ya guys. Sama manusia kita harus memaafkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.